Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Semuanya siap memuji nama Tuhan, amin. Siap menyembah Raja di atas segala Raja, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang meriah. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau yang memelihara hidup setiap kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Ini kami yang rindu datang di kaki-Mu Tuhan. Kami yang rindu datang mencari hadirat-Mu Tuhan. Kami yang rindu datang mencari wajah-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, lawat kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau lawat ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik hanya untuk Engkau Raja di atas segala Raja. Engkaulah yang empunya ibadah kami Tuhan. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau nyatakan ucapan syukur kami. Kami mau nyatakan sembah kami Tuhan. Hanya kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Bawaku untuk
Bapa kami rindu. Bapakku rindu. Kami mau senangkan Tuhan. Menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Kami minta Bapakku pilihan. Layakkan kami Tuhan. Layakkan aku. Bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu bukan dengan bukan, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu bukan dengan bukan, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari saya jemput sidang jemaat, boleh sama-sama berdiri. Kita mau rindu datang. Bapakku rindu. Kami mau senangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar. Layakkan aku. Bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu bukan dengan bukan, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu bukan dengan bukan, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu bukan dengan bukan. Ya Tuhan, tenggelam kami mau tenggelam di dalam-Mu Tuhan. Kami mau nikmati Engkau Tuhan. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, bertemu bukan dengan bukan, tenggelam di dalam
kami rindukan Tuhan. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami mau diam dalam bait-Mu. Kami mau diam di rumah-Mu Tuhan. Kami mau diam di hati-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Hati kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa roh kami Tuhan. Mencari Engkau, melekat padamu Tuhan. Kami mau nikmati Engkau Tuhan. Ini rindu kami Tuhan. Ini rindu kami Tuhan. Biarlah kerinduan kami tidak pernah padam Tuhan. Terus kami merindukan Engkau Tuhan. Terus kami mau berada dalam bait-Mu. Kami mau berada dalam rumah-Mu Tuhan. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sembah kami Tuhan, ini syukur kami bawa di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Ini waktu-Mu Tuhan. Haleluya. Saya percaya tidak ada yang berdiam diri. Semua menaikkan syukur bagi Tuhan. Menaikkan sembah-Mu yang terbaik. Katakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kami mau nikmati Engkau Tuhan. Ini rindu kami. Kami mau dekat padamu Tuhan. Selama-lamanya. Kiara masyakara. Kiara masyakara. Kiara masyakara. Kami mau berikan yang terbaik. Sembah kami Tuhan. Kiara masyakara. Mari naikkan syukur-Mu. Kiara musik. Kiara masyakara. Lawat setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi di saat kami menyembah-Mu. Kiara masyakara. Kiara masyakara. Kiara masyakara. Kiara masyakara. Tuhan tahu isi hati-Mu. Kiara masyakara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiara masyakara. Kau melihat isi hati kami Tuhan. Bahkan Kau menampung setiap air mata kami Tuhan. Kiara masyakara. Kiara masyakara. Kiara masyakara. Kiara masyakara. Ini rindu kami. Kiara masyakara. Kiara masyakara. Kiara masyakara. Kiara masyakara. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Kiara masyakara. Kiara masyakara. Siapa kami Tuhan? Kiara masyakara. Terima kasih. Terima kasih. Kiara masyakara. Kiara masyakara. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kiara masyakara. Kiara masyakara. Engkau yang menampung setiap air mata kami Tuhan. Tidak Kau biarkan kami sendiri. Kiara masyakara. 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 Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kira rabasyakara. Kira rabasyakara. Kira rabasyakara. Kau melihat setiap hati yang rindu Tuhan. Kau melihat setiap hati yang haus akan Engkau. Kira rabasyakara. Ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Kira rabasyakara. Kira rabasyakara.
terus meninggikan nama Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sama-sama katakan. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari angkat tangan saudara, katakan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing it, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Sekali lagi katakan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Amen. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Sekali lagi katakan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Thank you, Jesus. Sing it. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. We worship You. Terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa meninggikan nama Tuhan. Kami mau senantiasa menyembah-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, siap memuji Tuhan, amin. Saudara percaya buat Dia yang memberikan sukacita bagi setiap kita, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami mau datang bawa pujian bagi-Mu
Jangan lupa bahagia, Dia sumber sukacita kita. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkaulah sumber bahagia kami, Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Kami mau berikan dengan hati yang penuh sukacita. Semua boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku
setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Mari katakan, ajar kami Tuhan, ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Mari saya jemput sama-sama berdiri. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Mari katakan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Saudara percaya bahwa Dia akan menolong tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat sedetik pun. Dia selalu ada buat kita semua. Mungkin bagi kita tertunda atau belum ada jawaban, tapi percayalah, Dia selalu ada. Ada caranya, jalannya untuk menolong setiap kita. Percayalah bahwa mukjizat masih ada sampai saat ini. Yang percaya boleh angkat tangan, katakan, selalu ada caranya Tuhan. Pada hambanya kami persilakan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk jaminan yang begitu indah dan mulia. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Amin. Tuhan setia, Amin. selalu mendampingi kami dalam melewati setiap situasi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi sebuah persembahan yang harum dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami mau merenungkan bagian firman-Mu. Kami teduhkan hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami mengizinkan hanya Roh Kudus saja sebagai guru agung kami. Kiranya yang akan mengajarkan segala kebenaran-Mu
yang melaluinya kami dituntun untuk hidup makin hari makin berkenan kepada Tuhan, makin hari menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang hidup, pakai urapi abdimu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman Allah yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Selalu sukacita ada di tengah-tengah Bapak Ibu untuk beribadah bersama, memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Dan minta maaf hari ini karena agak terlambat karena ada kecelakaan. Meskipun dari rumah tadi sudah prepare waktunya, tapi ada kendala yang tidak bisa dihindarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sore ini atau malam ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang berjudul iman yang benar kepada Allah. Mengapa ini penting? Karena ini adalah inti dari kekristenan. Bagaimana sebagai orang percaya kita memiliki iman yang benar. Karena dewasa ini ada banyak sebuah tren bahwa anak-anak muda mulai meninggalkan gereja, mulai menyatakan diri sebagai agnostik. Saya ada mahasiswa yang 2 tahun lalu dia menulis skripsi dan judul skripsinya bagaimana dia menjangkau anak-anak muda secara khusus yang menjadi mahasiswa di Universitas Udayana Denpasar yang menyatakan diri sebagai agnostik yang tidak lagi mempercayai Tuhan. Dan dalam survei yang dia lakukan cukup banyak, ada sebuah tren, ada sebuah fenomena anak-anak muda yang mulai meninggalkan imannya. Tidak lagi mempercayai hal-hal yang bersifat spiritual. Dan itulah sebabnya firman Tuhan ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Ketika kita belajar tentang iman, tentu saja kita tidak melupakan satu bagian di dalam Alkitab yang berbicara tentang iman, yaitu Ibrani pasal yang ke-11. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-11, dalam ayat yang pertama, penulis surat Ibrani sudah mendefinisikan apa itu iman. Dia mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu yang kita harapkan itu akan terjadi, maka dibutuhkan iman. Ketika kita ingin melihat sebuah kenyataan yang belum ada saat ini, tapi kita harapkan itu terjadi dan kita memiliki iman, itulah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Saya melihat Dr. Chris Marantika, dia mendefinisikan iman dengan mengatakan bahwa iman adalah suatu tunjangan atau tumpuan, khususnya pada suatu pribadi yang padanya pihak lain tanpa ragu bisa mengandalkan atau mempercayakan dirinya. Arti leksikalnya itu adalah letting a full way down, atau to learn upon, atau believe, faith, trust, to trust, ya beberapa kata-kata yang dipakai di situ. Tapi secara sederhana begini Bapak Ibu, saya melihat dari atas ini dan saya memperhatikan Bapak Ibu saudara-saudara duduk di kursi yang Bapak Ibu tempati saat ini, nampaknya dengan nyaman sekali. Adakah di antara kita ketika yang masuk ruangan ini ngecek dulu ini kursinya kuat enggak untuk saya duduki? Saya tidak melihat beberapa orang yang duduknya mungkin di ujung kursi takut-takut kursinya patah dan kemudian bisa jatuh ya. Tapi kita mempercayakan tubuh kita untuk bisa disangga dengan baik oleh kursi. Secara sederhana itulah iman. Jadi iman itu kita mempercayakan kepada seorang pribadi yang kepadanya tanpa ragu bahwa dia sanggup untuk menolong kita dan sanggup untuk menyelamatkan kita. Itulah iman menurut Dr. Chris Marantika. Selanjutnya menurut Philip Yancey dalam bukunya Reaching for the Invisible God.
Dia berkata bahwa iman artinya memutuskan untuk berjalan tanpa bisa melihat akhir ceritanya. Dan mungkin tanpa bisa melihat langkah selanjutnya. Itu berarti mengikuti, percaya, mengulurkan tangan pada penuntun yang tidak terlihat. Iman artinya selalu percaya pada apa yang tidak bisa dibuktikan, mengabdikan pada apa yang tidak pernah bisa kita pastikan. Orang yang hidup oleh iman harus melangkah berdasarkan bukti yang tidak lengkap. Percaya di muka pada apa yang hanya masuk akal saat menoleh ke belakang. Kalau segala sesuatu sudah ada, sudah terbukti, maka tidak dibutuhkan iman. Itulah sebabnya menurut Philip Yancey, iman itu berani melangkah, mengikuti penuntun yang tidak terlihat. Mempercayakan diri di muka pada sesuatu yang baru masuk akal ketika kita menoleh ke belakang. Setelah mengalami peristiwa demi peristiwa kita menoleh ke belakang. Oh, ternyata itu cara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang sangat indah. Kembali ketika kita mempelajari tentang iman dalam Ibrani pasal yang ke-11. Iman itu ada objeknya. Objeknya apa? Tentu saja Allah sendiri. Tapi Allah yang seperti apa yang harus kita percayai? Apa yang dapat kita pelajari tentang Allah yang dapat kita percayai? Itulah sebabnya dalam Ibrani 11 ini saya hanya mengambil beberapa ayat. Yang pertama adalah percaya bahwa Allah ada. Percaya bahwa Allah ada. Sepertinya ini simpel, Pak, kita semua percaya bahwa Allah ada. Mengapa kita ada di ruangan ini, mengapa kita ada di gereja ini, kita percaya Allah ada. Sepertinya sesimpel itu, tapi padahal dalam praktek sehari-hari kita sering lupa, kita bahkan sering alfa bahwa Tuhan itu ada. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Saya pakai terjemahan ESV dikatakan must believe that He exists. Dia harus percaya bahwa Allah itu eksis, bahwa Allah itu ada. Saya suka menggunakan kata eksis ini berbicara tentang ada dan keberadaan. Jadi apa yang dapat kita percaya tentang Allah? Kita harus tahu, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Keberadaannya yang tak kelihatan oleh mata, nampak dari ciptaannya. Jadi ketika kita mempelajari tentang Allah itu ada dua macam, yaitu pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Pewahyuan umum Tuhan menyatakan diri tentang keberadaannya melalui pertama alam semesta. Kedua melalui hati nurani. Sesungguhnya setiap orang tidak bisa menyangkal bahwa Allah itu ada. Bahkan seorang ateis pun sebetulnya dia tidak bisa menyangkal dalam hati nuraninya bahwa Allah itu ada. Seseorang pernah berkata bahwa kalau orang ateis itu tidak percaya Allah itu ada, mengapa dia begitu bersemangat mengatakan bahwa Allah itu tidak ada? Sesungguhnya mereka berusaha untuk meredakan suara hati nuraninya. Katanya demikian. Lalu kemudian yang ketiga, kita dapat belajar mengenal Allah melalui penyataan umum, yaitu melalui sejarah. Nah, di dalam Roma pasal 2 ayat 20 salah satu ayat yang kita lihat di sana, bahwa Allah menyatakan keberadaannya melalui ciptaannya. Dikatakan di sana sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi melalui penciptaan, melalui alam semesta ada sebuah hukum yang bernama ontologi. Tentu saja mimbar ini tidak ada dengan sendirinya. Pastilah ada seseorang yang meletakkan, ada seorang yang membuat dan kemudian meletakkannya di sini. Itu ilmu ontologi. Ilmu tentang keberadaan.
Dan tidak mungkin ada planet, ada matahari, ada bintang, ada bulan, ada bumi ini dengan sendirinya, tidak mungkin. Pasti ada seorang pencipta yang menciptakan semuanya dan mengendalikan segala sesuatunya beredar, berputar pada porosnya dalam kendali yang luar biasa. Jadi dari alam semesta kita dapat mengetahui tentang Tuhan. Hikmatnya dapat kita kenali melalui ciptaannya. Saya membaca sebuah kisah di sebuah perguruan tinggi di Amerika. Ada seorang profesor ateis yang berusaha meyakinkan kepada mahasiswanya bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia berkata Tuhan itu tidak ada. Sesuatu yang dikatakan ada pasti dapat dilihat dan dapat dibuktikan. Tapi seorang mahasiswa Kristen dengan berani mengkritisi profesor dengan berkata, "Prof, mohon maaf. Kalau demikian, bisakah kita juga berkata bahwa profesor ini tidak punya otak?" Mengapa? Karena kita tidak bisa lihat otaknya profesor. Jadi profesor tidak punya otak. Lalu kemudian profesor itu berkata, "Kamu salah, saya punya otak, saya punya pikiran. Jurnal-jurnal saya, buku-buku saya, ini menjadi bukti bahwa saya punya otak, bahwa saya punya pikiran." Tepat sekali Prof. Tuhan itu ada. Dari semua ciptaannya inilah kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada dan kita dapat kenali dari karya-karyanya, dari ciptaannya. Yang kedua, bukan saja keberadaan tentang Tuhan yang bisa kita lihat melalui alam semesta, tapi sesungguhnya Tuhan itu ada dekat dengan kita. Ketika Maria mengandung dan kemudian Yusuf berniat untuk menceraikan Maria dengan diam-diam, maka datanglah malaikat Tuhan dalam mimpi dan menggenapi apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Dalam Matius pasal 1 ayat 22 dan 23 itu dikatakan, semuanya itu terjadi demikian supaya terlaksana apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya, yaitu seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, anak itu akan dinamakan Immanuel. Immanuel adalah kata Ibrani yang berarti Allah ada bersama kita. Jadi ini versi dari BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Immanuel yang berarti Allah ada bersama dengan kita, Allah dekat dengan kita, bahkan Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Ini adalah sebuah revolusioner sebab dalam perjanjian lama Allah itu transenden. Ketika Musa dan orang Israel mau mendekati Tuhan, hanya Musa saja yang diizinkan untuk naik ke Gunung Sinai. Berhadapan dengan Tuhan seperti muka dengan muka. Dan Tuhan berbicara dengan Musa secara pribadi, tetapi kepada bangsa itu dibuatlah pagar pembatas. Dan tidak boleh seorang pun, bahkan seekor binatang pun yang melanggar batas itu. Sebab mereka pasti akan mati. Allah dengan umatnya begitu berjarak. Umatnya tidak bisa mendekati kepada Allah. Tapi ketika Yesus datang, Immanuel, Allah yang transenden itu menjadi imanen. Allah yang jauh itu menjadi dekat. Bahkan dia tinggal bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya tentang Allah, beriman kepada Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang eksis, Allah yang ada, bahkan Allah yang dekat dengan kita. Satu ayat referensi juga ketika Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang yang ada di Athena. Kota Athena adalah ibu kota Yunani di masa itu. Merupakan kota metropolis, bahkan kota terbesar di seluruh dunia pada masanya. Dan ketika Rasul Paulus berjalan-jalan di kota Athena, dia menjumpai sebuah patung dengan tulisan kepada Tuhan yang tidak dikenal. Lalu beranjak dari situ Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di Athena. Dia berkata, kepada Allah yang tidak dikenal itulah aku menceritakan kepada kamu. Lihat ayatnya dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia.
dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Rasul Paulus mencoba mendekati orang-orang Athena, orang-orang Yunani dengan menggunakan apa yang mereka percaya. Mereka dikenal sebagai bangsa politeis, ada banyak dewa-dewi yang mereka sembah. Bahkan mereka meyakini ada seorang dewa atau Tuhan yang tidak mereka kenal. Dan mereka secara rutin memberikan persembahan kepada dewa yang tidak dikenal itu. Dan kemudian Rasul Paulus menjelaskan tentang Allah yang sesungguhnya kepada mereka. Tapi ini juga sebuah pelajaran teologi yang penting bagi kita. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dan di dalam Allah itulah kita bergerak, kita hidup, kita ada di dalam Allah seperti itu. Secara praktis begini Bapak Ibu Saudara, adakah kita menyadari bahwa sejak kita bangun tidur Allah bersama dengan kita. Pada waktu kita beraktivitas Allah bersama dengan kita. Pada waktu kita melakukan kegiatan apapun Allah ada bersama-sama dengan kita. Adakah kita menyadari akan hal itu? Seringkali kita tidak paham dan di tempat yang sepi tidak ada seorang pun yang mengenal kita. Seringkali kita tergoda untuk melakukan dosa. Karena kita merasa tidak ada seorang pun yang melihat kita. Tapi ketika seseorang menyadari bahwa Allah itu ada, paling tidak ada dua hal. Yang pertama, itu memberikan kekuatan dan penghiburan bahwa Allah tidak jauh dari dia. Bahwa Allah selalu memperhatikan situasi apapun yang sedang dia alami. Mungkin orang terdekat pun tidak tahu pergumulannya. Mungkin bahkan suami, istri, orang tua ataupun anak tidak mengerti pergumulan kita. Sahabat terdekat tidak tahu pergumulan kita. Tapi ada Allah yang ada dekat dengan kita. Dan itu memberikan kekuatan penghiburan kepada kita. Yang kedua paling tidak, menjaga kita untuk tidak berdosa. Karena dimanapun kita berada ada Allah. Allah itu omnipresent. Dia ada dimanapun kita berada. Bahkan pemazmur berkata seandainya aku menggunakan sayap fajar dan tinggal di ujung bumi. Maka di sana pun engkau ada. Ketika aku berkata biarlah kegelapan saja yang melingkupiku, maka kegelapan itu menjadi terang sebab engkau ada. Pemazmur sadar betul bahwa kita tidak bisa menjauhkan diri dari Allah. Sebab Allah ada, Allah dekat dengan kita bergerak di dalam dia dan kita hidup di dalam dia. Ada satu lagu dulu cukup populer ketika saya muda tapi sekarang mungkin sudah tidak dinyanyikan lagi ya. Tapi lagu ini menolong saya untuk selalu mengingatkan saya ada Tuhan di samping saya. Lagunya seperti ini. Ku selalu memandang Tuhan. Bisa? Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Refrennya, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Wah, ini pujian yang betul-betul menguatkan saya. Sebagai seorang anak panti asuhan sejak
umur 4 tahun saya berpisah dengan orang tua saya. Kadang-kala saya merasa sendiri, tidak ada seorang pun yang care, tidak ada seorang pun yang peduli. Tapi saya ingat ketika guru sekolah minggu saya mengajari lagu ini dan itu menolong saya. Bahwa kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Tuhan selalu bersamaku. Itu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan menjaga saya supaya selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki iman yang benar kepada Allah. Allah yang seperti apakah yang harus kita percayai? Yang pertama, Allah itu ada, Allah itu eksis. Dia ada di kiri kita, dia ada di kanan kita, dia ada di sekeliling kita, dia ada di dalam hidup kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Yang kedua adalah percaya bahwa Allah memberi upah. Tadi ayatnya di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan antara grace, kasih karunia atau anugerah dengan upah. Grace atau kasih karunia adalah pemberian tanpa ada unsur kelayakan pada penerimanya. Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Efesus 2 ayat 8-9 itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita. Itu karena kasih karunia semata-mata. Tidak ada satupun di antara kita yang layak menerima keselamatan daripada Tuhan. Itu anugerah Tuhan semata-mata. Tapi kalau upah itu adalah reward yang merupakan hak kita yang memang layak untuk menerimanya. Seorang yang bekerja maka dia layak untuk mendapat upahnya. Dan Tuhan menyediakan upah bagi orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Bagi orang yang setia untuk mengiring Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita harus paham penerima surat Ibrani. Penerima surat Ibrani adalah orang-orang percaya dari background agama Yahudi. Mereka orang Yahudi, lalu kemudian sebelumnya agamanya agama Yahudi, lalu mereka kemudian percaya Yesus. Ketika mereka percaya Yesus, mereka mengalami banyak penganiayaan, mereka mengalami banyak penderitaan. Ada beberapa di antara mereka yang digoda untuk kembali lagi kepada agamanya yang lama. Dan untuk itulah surat Ibrani ini ditulis. Untuk menolong mereka supaya mereka tetap berpegang pada imannya. Setia cari Tuhan seumur hidupnya. Sebab ada upah yang besar kalau mereka lakukan itu. Lihat ayatnya. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Lalu Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat 26 itu berbicara tentang Musa. Dia menolak disebut sebagai anak Firaun. Dia menolak untuk mewarisi harta Mesir yang begitu berlimpah. Di masanya Mesir adalah sebuah bangsa yang terbesar. Pusat peradaban dalam dunia kuno. Menjadi pangeran atas Mesir itu impian semua orang. Tapi Musa memilih menolak menjadi anak Firaun, menolak semua harta Mesir. Dan lebih suka mengalami penghinaan karena Kristus. Karena ia arahkan semuanya itu kepada upah yang lebih besar yang menanti dia. Nah Bapak Ibu Saudara ini menarik dan ini relevan. Bagi kita yang mungkin karena pekerjaan kita, seseorang menawarkan sesuatu supaya kita harap menyangkal iman. Kalau kita menyangkal iman kita akan dipromosikan, naik tingkat. Dan kita tetap, enggak, saya lebih baik tidak naik
tingkat dan bahkan saya rela untuk keluar dari pekerjaan kalau iman itu yang menjadi taruhannya. Ketika kita lakukan itu, Tuhan siapkan reward, Tuhan siapkan upah. Saya ingat orang tua rohani saya bernama Ibu Wanda Humble di Amerika. Dia pernah menceritakan kepada saya, dia mendapat sebuah pekerjaan yang dia idam-idamkan. Tetapi ketika dia mulai bekerja, pimpinannya berkata demikian, Wanda, kamu hanya boleh melayani orang kulit putih saja, tapi tidak boleh melayani orang kulit hitam. Wah, dia tidak bisa menerima itu. Bagi dia di mata Tuhan semua sama. Baik kulit putih, kulit hitam semua sama di mata Tuhan. Itu sebabnya dia rela tinggalkan pekerjaannya demi sesuatu yang diyakini. Mungkin kita mengalami situasi yang sama. Kita kehilangan pekerjaan karena kita mempertahankan iman kita. Kita tidak bisa kompromi dengan korupsi, kita tidak bisa kompromi dengan ketidakjujuran. Tuhan siapkan upah bagi kita. Amin. Ini juga relevan mungkin bagi anak-anak muda yang rela putus hubungan dengan pacarnya. Yang mengatakan kalau kamu mengasihi aku, mencintai aku, ya ikut satu agama dengan saya, satu keyakinan dengan saya. Tapi kita berkata tidak. Yang lain boleh dikompromikan, tapi Yesusku ini saya tidak akan gadekan, saya tidak akan tukarkan, saya tidak akan jual. Saya ingin ikut Yesus seumur hidup saya. Ketika engkau katakan itu, ada reward, ada upah yang layak untuk engkau terima. Ini juga relevan bagi orang yang rela kehilangan warisan dalam keluarga karena mempertahankan imannya. Beberapa waktu lalu ada seorang pendeta loh datang kepada saya dan dia berkata, Pak Yos, saya mau minta nasihat dan sharing apa pendapat Bapak kalau saya pindah ke Kalimantan. Saya berkata, kenapa Pak? Ya saya tidak bisa rasanya tinggal di Bali. Saya marah sekali dan saya kecewa sekali dengan orang tua saya. Orang tuanya sebelum dia meninggal sudah membagi warisannya. Dan warisannya semuanya ya sawah ladang dijual semuanya itu diberikan kepada adiknya, adik dari pendeta ini. Dan pendeta ini tidak kebagian sepeser pun karena dia meninggalkan agamanya yang lama. Bapaknya berkata begini, kalau kamu pulang maka kamu mendapat bagian sekitar 750 juta di masa itu ya. Kalau kamu pulang kamu dapat bagian, tapi kalau kamu tidak pulang tidak dapat bagian. Dia sempat kecewa, Bapak, pada waktu Bapak sakit siapa yang merawat? Saya Pak. Pada waktu Bapak kekurangan ini dan itu siapa yang memenuhi? Semua saya Pak. Apa yang dilakukan adik saya terhadap Bapak? Tidak ada, semua saya. Tapi pada waktu pembagian begini kenapa Bapak abaikan saya? Bapaknya berkata, ya karena kamu sudah keluar, kamu tidak layak menerima warisan ini. Lalu dia berkata, saya ingin ke Kalimantan Pak, supaya saya tidak berjumpa dengan bapak saya. Supaya saya dapat meredakan emosi dalam diri saya. Saya katakan pada dia, Bapak tahu firman Tuhan, karena Bapak adalah seorang hamba Tuhan. Saya katakan kepada dia, pindah lokasi itu tidak menyelesaikan masalah karena masalah sesungguhnya ada di hati Bapak. Jadi meskipun di Kalimantan saya tidak yakin Bapak akan sembuh. Masalahnya ada di hati Bapak dan itu harus diselesaikan. Yang kedua, bukankah Alkitab mengajarkan bahwa ketika kita meninggalkan segala sesuatu karena Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan berlipat kali ganda dari apa yang kita lepaskan, dari apa yang kita tinggalkan. Jadi 750 juta itu tidak ada apa-apanya Pak, dibanding apa yang Tuhan sediakan di depan. Bapak Ibu Saudara, ini relevan bagi kita, bahwa Tuhan itu memberikan upah. Dia tidak tidur, dia eksis, dia ada, dia memperhatikan.
Dan dia memperhatikan sungguh orang yang mencari dia, orang yang setia mengikuti dia, orang yang rela bayar harga. Tuhan akan ganjar dengan upah. Paling tidak Alkitab menyebutkan ada 5 macam mahkota yang disediakan bagi setiap orang yang percaya. Dan kepada Simon Petrus Tuhan berkata, barang siapa yang karena aku, dia meninggalkan ayahnya dan ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, maka dia akan menerimanya baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Puji Tuhan kalau Tuhan memberkati kita selagi kita di dunia ini. Tapi kalaupun tidak usah kecewa karena Tuhan siapkan yang lebih besar di surga nanti. Jadi ini yang harus kita bangun. Jemaat yang ada di penerima surat Ibrani ini, mereka dikuatkan untuk menatap kepada Tuhan. Mereka arahkan pandangannya kepada upah yang menanti, yang disiapkan Tuhan sebagai ganjaran kesetiaan mereka mencari Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Tuhan yang berjanji untuk menyiapkan upah, tapi juga Tuhan itu setia dengan janjinya. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak tidur. Dia melihat, dia mencatat, dia mengingat setiap hal yang kita lakukan bagi dia. Tidak akan pernah kehilangan upahnya. Amin. Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa memberikan secangkir air sejuk saja kepada salah seorang muridku yang paling hina ini, dia tidak akan kehilangan upahnya. Secangkir air sejuk saja. Ya, apalagi kalau kopi susu atau hal yang secangkir air sejuk itu air putih saja. Tidak akan kehilangan upahnya, apalagi hal yang lain. Jadi dorongan saya dari mimbar ini, tetaplah setia mencari Tuhan. Jangan tukarkan Tuhan dengan pekerjaan, dengan promosi dunia ini. Jangan tukarkan dengan jodoh, jangan tukarkan dengan apapun. Setia cari Tuhan, setia mengikut Tuhan. Sebab Tuhan menyediakan upah bagi kita yang sungguh mencari Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita pelajari tentang Allah sehingga kita harus percaya kepada Dia. Yang ketiga adalah percaya bahwa Allah menyediakan yang lebih baik. Ayatnya di dalam Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai ayat yang ke-40 saya bacakan bagi kita. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Lalu tetapi, ini kontras, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sekalipun iman mereka telah memberi kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bapak Ibu, penulis surat Ibrani ini luar biasa. Dia membagi Ibrani pasal 11 dalam 2 bagian. Yang pertama dia menjelaskan orang-orang pahlawan-pahlawan iman yang melihat hasil dari imannya. Abraham dipanggil Tuhan keluar dari rumah ayahnya dan kemudian dia
eh, mendapatkan sebuah tempat yang Tuhan janjikan. Lalu Tuhan berjanji untuk memberikan keturunan dan dia melihat dari apa yang diimani. Dan di bagian akhir tadi dijelaskan ada orang-orang yang dilepaskan dari mulut singa, ada orang-orang yang dilepaskan dari perapian, ada orang-orang yang menang dalam peperangan. Dan bermacam-macam perbuatan ajaib, mujizat yang mereka alami dari iman mereka. Tapi ada sebagian orang yang meskipun mereka punya iman yang baik, tapi mereka tidak melihat hasil dari imannya. Beberapa di antara mereka ada yang digergaji, ada yang mati oleh pedang, ada yang mengembara, ada yang berpakaian kulit kambing domba dan mengalami banyak kesusahan dan kesesakan. Karena apa? Ayat yang terakhir tadi berkata, ayat 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman orang-orang dalam perjanjian lama ini menjadi sempurna dalam iman kita. Yang puncaknya pada karya Kristus di atas kayu salib. Artinya yang saya tangkap di sini bahwa Allah menyediakan yang lebih baik. Ini ayat-ayat ini sebetulnya menjawab mengapa Tuhan tidak menolong orang-orang yang misalnya mati sebagai martir. Next. Selanjutnya, kita diingatkan ada 13 orang yang dibunuh di pantai Libya beberapa tahun yang lampau pada waktu ISIS berkuasa. Dan sengaja ISIS memvideokan eksekusi itu, disebarkan ke seluruh dunia. Tapi saya masih ingat ada 2 orang yang kakak beradik yang menjadi martir. Ibunya ketika diwawancarai di sebuah stasiun televisi, dia berkata, terima kasih ISIS. Karena telah memvideokan dan memviralkan anak saya, bagaimana mereka menyatakan imannya dan setia sampai akhir hidup mereka. Ibunya tidak menyesal tapi justru bangga. Bagaimana kedua anaknya mempertahankan imannya sampai akhir hidup mereka. Sebelumnya seluruh umat Tuhan berdoa untuk keselamatan mereka, tetapi sepertinya Tuhan tidak jawab dan mereka tetap dieksekusi. Lalu kemudian kalau dikaitkan dengan ayat tadi, hal apa yang lebih baik? Hal apa yang lebih baik? Tadi malam saya bertemu dengan seorang yang bekerja di KBRI, di Turki, di Istanbul, Turki. Dan dia menceritakan kepada saya bagaimana banyak orang di Timur Tengah yang hari-hari ini mencari Tuhan. Secara khusus dunia misi mencatat Iran adalah bangsa terbesar orang-orang yang convert, orang-orang yang bertobat dan kemudian mengikut Tuhan Yesus. Penganiayaan banyak, tapi bukankah ya Santo Agustinus itu pernah berkata bahwa darah martir itu adalah pupuk yang subur bagi Injil. Martir 13 orang di pantai Libya itu menjadi pupuk yang subur kalau hari ini ada jutaan orang convert, datang kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi ada hal yang lebih baik yang mungkin mereka belum lihat atau mungkin saat ini kita belum lihat. Tapi percayalah Tuhan pasti siapkan yang lebih baik di masa depan. Beberapa waktu yang lampau juga ada pengerja kami yang bernama Yosef Heiser. Dia berkata, Pak, saya menyampaikan kepada Bapak ini sebagai orang pertama yang saya beritahu hasil dari dokter, bahwa dokter menyatakan saya kena kanker.
Lalu saya bersama dengan Pendeta Agustinus Sihaan mendoakan dia. Tuhan angkat sel-sel kansernya, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Tapi Tuhan tidak jawab. Dan ketika dia dibiopsi untuk mengetahui stadium berapa kansernya, ketika dia dibiopsi, maka kansernya pecah dan itu menyebar ke seluruh lambung. Akhirnya seluruh lambungnya diangkat ya. Proses operasi yang berjalan dengan sangat menyakitkan. Awalnya dibedah hanya di sini karena mau mengambil kanser yang ada di ujung dari lambungnya. Tapi karena akibat biopsi itu segera menyebar, maka di sini dibelah dan seluruh lambungnya diangkat. Jadi dia dari tenggorokan langsung kepada usus, tidak memiliki lambung lagi. Wah, pergumulan iman yang berat. Saya dan istri mengunjungi dan tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan tidak mendengar doa kami? Ayat-ayat ini memberikan jawaban bahwa Tuhan menyiapkan yang lebih baik. Yang lebih baik seperti apa? Kalau kita tahu kita tidak butuh iman lagi. Itulah iman, kita menyerahkan diri kepada penuntun yang tidak terlihat. Kita percaya kepada sesuatu yang kurang bukti, tapi kita percaya Tuhan siapkan yang lebih baik di masa depan. Itulah iman. Bapak Ibu mungkin pernah lihat gambar ini next. Ya di WA atau di Facebook. Bagaimana Tuhan Yesus meminta kepada seorang gadis kecil untuk menyerahkan boneka kecilnya. Sebab Tuhan siapkan yang lebih baik di belakang. Ya, kalau dia menyerahkan, Tuhan akan ganti yang lebih baik. Bukankah ini cocok sekali gambaran untuk menunjukkan diri kita. Ketika Tuhan mau mengganti sesuatu yang lebih baik, kita kan tidak mau. Kita kan tahan apa yang kita miliki. Tidak Tuhan, saya dikatakan di situ, but I love this. Ya, tapi saya mengasihi ini, saya menyukai ini Tuhan. Kita tidak mau lepaskan, padahal Tuhan siapkan yang lebih baik, yang lebih besar. Seringkali kita tidak mau lepaskan, mengapa? Karena kita tidak percaya. Kita harus percaya sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi bahwa Tuhan siapkan yang lebih baik. Apapun itu kita harus percaya. Yes Lord, Engkau siapkan yang lebih baik, Engkau siapkan yang lebih besar, Engkau punya rencana yang hebat dalam hidup saya. Lalu kemudian ada gambar ini juga yang juga familiar bagi kita, my plan and God's plan. Banyak kita berpikir inginnya hidup kita tuh lurus ya, mulus seperti jalan tol. Kita dapat mencapai impian-impian kita tanpa ada hambatan. Tapi seringkali rencana Tuhan dalam hidup kita tidak seperti itu. Kita dibawa masuk ke kolam, kita turun ke lembah, naik ke gunung. Sampai kemudian kita bisa melihat rencana Tuhan yang mulia. Ya terkadang Allah tidak melakukan hal-hal seperti yang kita pikirkan. Tetapi Allah mempunyai rencana yang sempurna dalam hidup kita. Dan itu dibutuhkan percaya. Percaya bahwa Allah ada. Percaya bahwa Dia memberi upah. Percaya bahwa Dia siapkan yang terbaik bagi kita. Percaya. Dan iman seperti itulah sebagai bagian terakhir. Iman seperti itulah yang dimiliki oleh Ayub. Kita tahu bersama bahwa Ayub seorang tokoh yang saleh, benar, takut akan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan iblis menggocoh dirinya dalam satu hari. Semua yang dimilikinya habis, termasuk anak-anaknya yang mati akibat rumah yang rubuh menimpa mereka semuanya. Belum cukup sampai di situ. Dia kena borok yang sangat mengerikan dari telapak kaki sampai ujung kepalanya. Terkena borok yang mengerikan. Dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Saya seperti ini kenapa? Tapi sepertinya Tuhan berdiam diri. Langit tertutup, tidak ada jawaban. Kenapa Tuhan? Saya akan menjaga hidup kudus. Bahkan setiap hari aku memberikan korban kepadamu. Jangan-jangan anak-anakku sudah mengutuki Tuhan dalam hatinya. Dia memohonkan anugerah
pengampunan kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan segala yang dimilikinya habis, bahkan tubuhnya sendiri kena tulah yang mengerikan. Tapi pernyataan imannya lihat. Ya, dalam Ayub 19 ayat 25 dia berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Hari ini saya tidak ngerti situasi yang saya alami. Tapi aku tahu penebusku hidup, Tuhanku hidup. Ada saatnya ia akan bangkit ya di atas debu. Dia akan mengangkat saya dari penderitaan ini. Itulah iman. Kemudian iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Ini juga iman yang percaya Tuhan siapkan yang lebih baik. Daniel pasal 3, 17, 18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa. Jikalau tidak, imannya tetap teguh, imannya tetap kokoh. Meskipun mungkin Tuhan tidak mendengar doanya, imannya tetap kokoh. Iman yang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan. Percaya Tuhan siapkan yang baik. Dan yang terakhir, iman seperti ini adalah iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus itu sendiri. Yang dia ada duri dalam daging, dalam dirinya. Dan dia sudah berdoa kepada Tuhan supaya itu dicabut dari dia, tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Saya menafsirkan bahwa duri dalam daging itu adalah sakit, secara khusus sakit mata. Kita masih ingat ketika Paulus berada di Listra, bagaimana dia dilempari batu oleh orang sekota Listra, sampai dipikir dia mati. Tapi ketika orang kota itu masuk ke dalam kota, dia bangkit kembali ketika murid-murid mengelilingi dia. Sepertinya dia tidak mau dikasihani, tapi dia bangkit dan melanjutkan pelayanannya. Alkitab mencatat demikian, luar biasa. Dan akibatnya dia mengalami gangguan mata yang luar biasa sehingga dia tidak bisa menuliskan suratnya. Harus Tertius dan Lukas yang menuliskan surat-suratnya. Dan dia sudah berdoa 3 kali kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan dia. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Coba saudara bayangkan, dia berdoa, mendoakan orang yang sakit, orang yang lumpuh dapat berjalan, orang yang buta dapat melihat, dan orang yang bisu tuli dapat berbicara dan mendengar. Tapi dia berdoa untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak sembuh. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Meskipun demikian dia berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita bertumbuh memiliki iman yang dewasa. Bukan iman yang menjadi kecewa kepada Tuhan saat doa kita tidak dijawab Tuhan. Bukan iman yang kemudian meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan karena harapan-harapan kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi marilah kita belajar percaya kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan, apakah yang harus kita percayai tentang Allah berdasarkan Ibrani pasal 11? Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah ada di kiri kanan kita, dia ada di sekeliling kita, dia hidup di dalam kita dan kita bergerak di dalam dia. Itu akan menolong kita, memberikan penghiburan kekuatan kepada kita dan itu menjaga kita supaya kita tidak berdosa, hidup dalam perkenanan Tuhan setiap hari. Yang kedua, percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari dia. Kepada orang yang setia ikut Tuhan. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak tutup mata. Apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, Tuhan mencatat dan Tuhan siapkan upah yang besar bagi kita. Dan yang ketiga, percaya bahwa Allah menyediakan yang lebih baik. Mungkin hari ini doamu belum dijawab Tuhan, pergumulanmu belum didengar oleh Tuhan. Tapi teruslah percaya. Percaya bahwa Allah menyediakan yang lebih baik. Jangan mudah kecewa, jangan mudah sakit hati, jangan mudah putus asa. Jangan mudah untuk tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan, apapun yang terjadi. Ikutlah Tuhan dengan setia. Amin.
Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita nyanyikan satu pujian, ku hidup karena percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu, mari kita responi firman Tuhan ini. Tuhan sedang berurusan dengan kita. Ketika Tuhan melihat Dia ada di sini, Dia melihat hidupmu, adakah Dia menjumpai iman? Adakah Dia melihat bahwa kita percaya bahwa Allah ada, Allah eksis. Percaya bahwa Allah menyiapkan upah. Percaya bahwa Allah menyediakan yang lebih baik. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama. Kita naikkan pujian kita dengan iman pada Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Nyatakan imanmu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
ku terima sekarang kemenangan dari Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berjanji dan pasti Engkau akan menggenapinya. Amin. Tuhan Yesus, kalau ada di ruangan ini, di antara umat-Mu, baik yang duduk depan, tengah, belakang, yang tak satu pun di antara mereka dilewati oleh Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang berkata, Tuhan tambah-tambahkan iman. Imanku yang sudah mulai suam, imanku yang sudah mulai dingin. Mungkin karena doa-doa yang tidak terjawab oleh Tuhan. Mungkin karena pergumulan yang tidak segera Tuhan tolong. Menjadikan imannya dingin, menjadikan imannya pahit, kecewa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong mereka. Roh Kudus, Engkau menjamah mereka. Kuatkan iman mereka untuk terus percaya kepada Tuhan. Engkau ada, Engkau memberi upah, Engkau menyediakan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya kuasa firman-Mu bekerja menyentuh setiap kami. Agar Kau dapati kami nanti. Sampai di penghujung hidup kami. Kami setia berpegang pada iman kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan melanjutkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Sampai itu menjadi nyata dalam praktek hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semuanya diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yosua Prabowo. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan kita akan memberikan persembahan yang kedua kepada yang bertugas. Kami persilahkan. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Dan teristimewa kami boleh menikmati sajian firman Tuhan yang boleh mengenyangkan kami Tuhan, mengenyangkan rohani kami. Roh Kudus bawa setiap kami umat-Mu untuk hidup di dalam iman yang benar akan Engkau. Yang senantiasa menyadari bahwa Engkau ada dan eksis dimanapun kami berada. Bahwa Engkau senantiasa memberikan upah kepada setiap kami yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa, dengan segenap akal budi. Ada upah yang besar saat kami setia sampai akhir. Demikian kami percaya Tuhan. Engkau senantiasa merancangkan yang lebih baik, yang lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Dan bahwa kami Tuhan senantiasa hidup di dalam kesadaran yang penuh akan itu. Sehingga kami menikmati Tuhan yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mengucap syukur buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Prabowo yang sudah Kau pakai untuk memberkati firman Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, berkati kesehatan beliau, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, rumah tangganya, penggembalaannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan nyatakan tanda-tanda yang heran dan ajaib atas beliau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demikian sebentar perjalanan kembali ke Denpasar Tuhan. Tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, tibakan di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Bapa. Dan ini kami umat-Mu Tuhan, sebentar kami akan menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Kau tilik dari ketinggian-Mu ya Bapa, setiap tangan-tangan yang menabur. Sucikan, kuduskan, dan kami percaya setiap tangan yang menabur pasti diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Yosua Prabowo dan istri, Tuhan berkati.
Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang dan kami mengundang untuk minggu-minggu berikutnya kembali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Saya sampaikan kegiatan gereja sepekan. Hari Rabu jam 7:30 ibadah family altar di tempat ini. Hari Jumat jam 7:30 ibadah doa malam di gereja di tempat ini. Kemudian hari Sabtu jam 7 malam latihan musik. Hari Minggu jam 6 sore ibadah raya. Minggu pertama bulan Oktober ada disertai perjamuan kudus. Kemudian jam 6:30 ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari saya jemput jemaat untuk boleh sama-sama berdiri. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Worship You. I worship Your holy name. I worship Your holy Mengucap syukur Tuhan pada saat malam hari ini, sesembahan dan pujian kami. Kiranya sembahan pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan jika kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Prabowo. Tuhan, sekali lagi kami berdoa buat beliau. Berkati beliau Tuhan. Kesehatannya, aktivitasnya, pelayanannya Tuhan. Kau pakai lebih-lebih lagi di ladang-Mu. Sehingga menjadikan berkat buat kami semua. Dan sebentar kembali ke Denpasar, sepanjang perjalanan Engkau sertai sampai di rumah. Tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan suatu saat nanti kami masih merindukan kebersamaan kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, malam hari ini kami boleh menerima satu pembelajaran dari firman yang sudah Engkau sampaikan. Kami mau tetap mempertahankan iman kami. Walaupun masih belum terjawab apa yang kami butuhkan. Kami masih tetap berharap Tuhan. Kalau toh Tuhan tidak mengabulkan, kami tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan biarlah ini menjadikan satu komitmen kami. Agar kami senantiasa menomorsatukan Engkau. Mempertahankan iman kami. Dari segala apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman Tuhan yang sudah menegur kehidupan kami.
Firman Tuhan yang sudah menasihati dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau ada. Bahwa Allah ada dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami. Para Menteri, Bapak Kapolri, dan Panglima TNI kami. Semuanya kami serahkan di tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Kau juga berkati beliau. Agar bisa meneruskan kinerja-kinerja yang sudah ada. Terima kasih Bapak, kami serahkan di tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami. Dan sebentar pilkada akan diselenggarakan. Engkau juga turut campur tangan. Agar terselenggara dengan suasana yang kondusif. Sehingga kami boleh memilih pemimpin-pemimpin kami yang terbaik. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa buat Bapak Bupati kami, Wakil Bupati, serta para pejabat tertinggi sampai yang terendah sekalipun kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati perekonomiannya, keamanannya, dan segala aspek dan setiap departemen yang sudah dicanangkan. Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Saudara gemar kita angkat tangan siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladang, usaha dan pekerjaan. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Engkau sekali-kali tidak akan pernah turun tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, sejahtera. Dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.